Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Bola CP Mania. Hari ini kita akan membahas prediksi untuk tanggal 13 Maret 2022. Tetapi sebelum itu jangan lupa terlebih dahulu ditekan tombol like, share, subscribe, dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Hari ini kita akan membahas 6 tim di mana ke-6 tim ini akan bertanding di tanggal 13 Maret 2022. Di tim kita yang pertama itu ada Manchester United versus Tottenham Hotspur. Di tim kita yang kedua ada Sampdoria versus Juventus. Di tim kita yang ketiga ada AC Milan versus Empoli. Di tim kita yang keempat ada Chelsea versus Newcastle United. Di tim kita yang kelima ada Hellas Verona versus Napoli. Sementara di tim kita yang keenam dan terakhir itu ada Torino versus Inter Milan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tim kita yang pertama, itu dari Liga Inggris Premier. Kita ada Manchester United versus Tottenham Hotspur. Di sini Manchester United sebagai tuan rumahnya dan Tottenham Hotspur sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sangat sering bertemu dengan total matchnya itu 46 kali. Dan di 46 match ini Manchester United berhasil memenangkan 29 kali pertandingan, 10 kali draw dan 7 kali kekalahan. Sementara di pertandingan head to head di 5 match terakhir Manchester United sebagai tuan rumah melawan Tottenham Hotspur, di sini Manchester United memenangkan 3 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara di 5 match terakhir Manchester United sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di sini kita bisa lihat Manchester United menang 2 kali, draw-nya 3 kali dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Tottenham Hotspur di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Tottenham Hotspur memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang pertama ini, di mana apabila kita lihat dari total head to head mereka di 5 match terakhir, di sini Manchester United unggul dengan 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi baik kita lihat dari pertandingan head to head terakhirnya, head to head total dan juga di pertandingan melawan tim yang lainnya. Ya, di sini kita lihat Manchester United itu lebih unggul daripada Tottenham Hotspur. Jadi untuk tim kita yang pertama ini aku akan ambil di Manchester United dengan HDP-nya itu setengah dan over undernya di under 2,5. Selanjutnya di tim kita yang kedua itu dari Italia Serie A, ya kita ada Sampdoria versus Juventus. Di sini Sampdoria sebagai tuan rumahnya dan Juventus sebagai tamu. Baiklah, sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana mereka sudah sangat sering bertemu dengan total match itu 35 kali, dan Sampdoria itu berhasil memenangkan 6 kali pertandingan, 7 kali draw dan 22 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di 5 match terakhir head to head dengan Sampdoria sebagai tuan rumah melawan Juventus, di sini Sampdoria berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 3 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Sampdoria sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Sampdoria memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Juventus di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Juventus memenangkan 2 kali pertandingan, 3 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang kedua ini, di mana kita lihat dari head to head total 5 match terakhir daripada kedua tim ini, di sini di 5 match terakhir itu Sampdoria tidak memenangkan pertandingan sama sekali ya, terus nggak draw juga, kemudian kekalahannya 5 kali. Dan arti kata kelima kalinya itu dimenangkan oleh Juventus, baik Juventus sebagai tuan rumah, baik Sampdoria sebagai tuan rumah, match itu pertandingan itu dimenangkan oleh Juventus. Jadi untuk tim kita yang kedua ini, aku akan ambil di Juventus dengan HDP-nya itu 3/4 dan over undernya di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang ketiga itu Italia Serie A, kita ada AC Milan versus Empoli. Di sini AC Milan sebagai tuan rumahnya dan Empoli sebagai tamu. Baiklah, kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 19 kali, dan 19 kali itu AC Milan memenangkan 10 kali pertandingan, 6 kali draw dan 3 kali kekalahan.
Di 5 match terakhir dengan AC Milan sebagai tuan rumah melawan Empoli, di sini kita bisa lihat AC Milan memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di 5 match terakhir dengan AC Milan sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di sini AC Milan memenangkan 2 kali pertandingan, 3 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk pihak lawan, itu Empoli di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Empoli tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 4 kali dan kekalahannya 1 kali. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang ketiga ini, di mana apabila kita lihat di head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhir, di sini AC Milan memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi di sini kita bisa lihat baik dari match head to head totalnya di 5 match terakhir dan di 5 match terakhir melawan tim yang lainnya, itu kita bisa lihat AC Milan lebih unggul daripada Empoli ya. Jadi untuk tim kita yang ketiga ini, aku akan ambil di AC Milan dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di under 3. Berikutnya di tim kita yang keempat itu dari Liga Inggris Premier, kita ada Chelsea versus Newcastle United. Di sini Chelsea sebagai tuan rumahnya dan Newcastle United sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 43 kali dan Chelsea memenangkan 25 kali pertandingan, 7 kali draw dan 11 kali kekalahan. Sementara kita bisa lihat di sini berarti 11 kali kekalahan itu dimenangkan oleh Newcastle. Sekarang kita akan lihat di 5 match terakhir head to head dengan Chelsea sebagai tuan rumahnya melawan Newcastle. Di sini Chelsea memenangkan semua pertandingan itu di 5 match terakhir, berarti Chelsea memenangkan 5 kali pertandingan, drawnya 0, kekalahannya 0. Dalam arti kata di pertandingan terakhir itu, di 5 match itu, Newcastle tidak memenangkan pertandingan sama sekali. Jadi di sini kita lihat Chelsea cukup unggul. Sekarang kita akan lihat di 5 match terakhir Chelsea sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Chelsea juga unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Newcastle di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Newcastle memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang keempat, apabila kita lihat di total head to head dengan Newcastle pernah sebagai tuan rumah dan Chelsea pernah sebagai tuan rumah di 5 match terakhir itu, di sini Chelsea memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan 1 kali kekalahan. Jadi jelas di sini kita lihat Chelsea itu lebih unggul daripada Newcastle ya. Karena tadi sudah kita bahas dari head to headnya juga. Jadi untuk tim kita yang keempat ini aku akan ambil di Chelsea dengan HDP-nya 1/3 dan over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang kelima itu dari Italia Serie A, kita ada Hellas Verona versus Napoli. Di sini Hellas Verona sebagai tuan rumah dan Napoli sebagai tamu. Baiklah, sekarang kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 19 kali dan Hellas Verona memenangkan 2 kali pertandingan, 5 kali draw dan 12 kali kekalahan. Dalam arti kata 12 kali kekalahan ini dimenangkan oleh Napoli. Sementara di 5 match terakhir dengan Hellas Verona sebagai tuan rumah melawan Napoli, di sini Hellas Verona memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 3 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Hellas Verona sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Hellas Verona memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Napoli di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Napoli memenangkan 3 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang kelima ini, di mana apabila kita lihat dari head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Napoli atau Hellas Verona sebagai tuan rumahnya, di sini Hellas Verona memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi kesimpulannya, apabila kita lihat dari sini, baik dari head to head totalnya, baik dari 5 match terakhirnya, itu Napoli lebih unggul daripada Hellas Verona ya, ketika bertemu di satu lapangan. Jadi untuk tim kita yang kelima ini aku akan ambil di Napoli dengan HDP-nya itu 1/2 dan over under di under 2/4.
Berikutnya di tim kita yang keenam atau tim kita yang terakhir itu masih dari Italia Serie A. Kita ada Torino versus Inter Milan. Di sini Torino sebagai tuan rumah dan Inter Milan sebagai tamu. Baiklah, kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sangat sering bertemu dengan total match itu 28 kali, dan Torino mendapatkan kemenangan 4 kali, 8 kali draw, dan 16 kali kekalahan. Dan arti kata 16 kali kekalahan ini dimenangkan oleh Inter Milan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Torino sebagai tuan rumah. Di 5 match terakhirnya melawan Inter Milan, di sini Torino berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Sekarang kita lihat 5 match terakhir dengan Torino sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Torino mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Inter Milan di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Inter Milan memenangkan 1 kali pertandingan, 4 kali draw, dan kekalahannya 0. Jadi pertahanan untuk Inter Milan ini cukup bagus ya, karena drawnya ini 4 kali. Terus kita lihat di 5 match terakhir head to head antara Inter Milan dan Torino ini, baik Inter Milan sebagai tuan rumah dan Torino sebagai tuan rumah, di totalnya itu Torino tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 0 dan kekalahannya 5 kali. Dan arti kata 5 kali itu dimenangkan oleh Inter Milan dong ya. Jadi kita bisa lihat di sini match terakhir mereka, ini pertandingan terakhir mereka ya di 2021, itu Inter Milan unggul ya daripada Torino. Jadi untuk tim kita yang keenam ini aku akan ambil di Inter Milan dengan HDP-nya itu setengah, over under di under 2/3/4. Baiklah, sekian prediksi bola kita untuk tanggal 13 Maret 2022. Salam JP-JP terus untuk kalian dan cuan-cuan selalu. Untuk kalian yang sudah selalu hadir di channel YouTube Bola JP Mania dan selalu memberikan support, saya ucapkan banyak terima kasih. Ditunggu lagi kedatangannya di video selanjutnya.